Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk kesempatan memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Bahkan mendengar kesaksian di mana Tuhan menyertai dan memberkati dan tidak meninggalkan dan membiarkan anak-anak-Mu. Ini saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman-Mu. Berikan sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, mari kita siapkan hati kita buka dalam Lukas pasal 7. Injil Lukas pasal ke-7. Sudah? Lukas pasal 7 ayat 11. Lukas pasal 7 ayat 11. Kita akan baca sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, peduli, kata peduli. Peduli itu adalah satu kata yang sangat indah ya kalau kita dengar. Peduli. Nah, peduli itu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Nah, ada yang mengatakan begini, peduli adalah suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan terhadap masalah orang lain. Jadi karena dia perhati terhadap masalah orang lain, dia buat sesuatu, entah dia pergi membantu kah atau apa begitu. Nah, kalau kita membaca Alkitab secara menyeluruh, Bapak Ibu Saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita baca, itu saya bisa simpulkan selain kata kasih, tetapi kata yang sangat penting adalah kata peduli. Coba kita lihat mulai dari waktu penciptaan. Tuhan menciptakan langit dan bumi berapa hari? 6 ya. 6, hari ke-7 istirahat. Manusia diciptakan hari ke-berapa? Hari ke-6. Nah, kira-kira kalau Tuhan ciptakan manusia hari pertama, itu gimana? Waktu diciptakan, wah, ini dikatakan pada waktu itu belum berbentuk. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi sebelumnya dikatakan di dalam Kejadian pasal 1, langit belum berbentuk dan kosong. Dalam bahasa Ibrani itu artinya langit dan bumi masih kacau balau. Dan bayangkan kalau manusia diciptakan hari pertama. Waduh, kaget tuh. Tapi karena Allah peduli, jadi semua sudah beres, sudah bagus, sudah siap. Maka disiapkan taman, Allah menciptakan manusia. Kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Mereka jatuh ke dalam dosa. Dan siapa yang cari manusia? Allah yang cari manusia. Allah peduli. Ketika Kain membunuh Habil dengan begitu ganasnya, siapa yang cari Kain? Tuhan cari Kain. Sampai puncaknya kita melihat
Di dalam perjanjian baru dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini kata-kata yang berkaitan dengan peduli. Sampai di atas kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib menunjukkan kepedulian Allah terhadap kita. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Saudara, saya memberikan tema khotbah saya pada saat ini atau judul khotbah Tuhan Yesus peduli. Ada lagu-lagu Tuhan Yesus baik, Allah mengerti, Allah peduli. Tema pada kali ini adalah Tuhan Yesus peduli. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sangat peduli terhadap mereka yang berbeban berat. Misalnya di dalam Matius pasalnya yang ke 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, Yesus berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, pikulah kuk, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Tuhan Yesus sangat peduli terhadap mereka yang berbeban berat. Pertanyaannya yaitu, apa buktinya bahwa Tuhan Yesus sangat peduli terhadap mereka yang berbeban berat? Kebenaran apa yang kita bisa dapatkan sebagai suatu bukti di dalam pembacaan kita tadi yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus peduli? Saudara-saudara, jadi berdasarkan Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17, kita akan mempelajari 3 kebenaran berhubungan dengan bukti bahwa Tuhan Yesus sangat peduli terhadap, atau Tuhan Yesus sangat peduli dengan mereka, dengan kita yang berbeban berat. Mari kita lihat di dalam bagian pembacaan kita tadi. Yang pertama, kebenaran pertama ayat 11 sampai 12, Bapak Ibu perhatikan. Ayat 11 sampai 12. Kebenaran pertama, Tuhan Yesus tahu pergumulan kita. Dan di ayat ini coba kita lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, pasal 7 ayat 1 sampai 10, dikisahkan ada seorang perwira yang punya pembantu, yang punya orang di rumahnya yang dalam keadaan sakit. Dan perwira ini penuh belas kasihan, dia punya kasih dan dia merindukan hambanya sembuh. Dan dia sudah dengar tentang Yesus, dan perwira ini memanggil Yesus. Saudara yang saya kasih Tuhan, Tuhan Yesus tahu pergumulan kita, artinya Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi beban, apa yang menjadi pergumulan atau permasalahan umatnya. Seperti saya katakan tadi, di dalam pasal 7 ayat 1 sampai 10, ini perwira ini orang yang punya jabatan. Dia punya masalah. Masalahnya adalah hambanya sakit dan dia mengasihi hambanya dan dia mengundang Yesus kalau boleh datang menyembuhkan hambanya ini. Tetapi dalam pasal 7 ayat 11 sampai 17, Tuhan Yesus bukan dipanggil tetapi sengaja datang. Coba lihat ayat 11. Untuk melihat ayat 11, kita baca dulu ayat 10. Saya baca dari ayat 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Ayat 11. Coba perhatikan ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota. Terjemahan lain dikatakan begini, besok harinya, atau kemudian. Nah ini kata kemudian. Tetapi ada terjemahan satu dikatakan begini, setelah itu. Setelah apa? Setelah hamba dari perwira disembuh, Yesus dengan sengaja pergi ke suatu kota yang namanya kota Nain. Ada yang berkata bahwa jarak antara kota di Kapernaum dan Nain itu kurang lebih 36 kilo. Ada yang mengatakan. Tapi di sini pakai ukuran mil. Artinya kalau orang jalan kaki, kira-kira kalau 20 kilo saja, jauh dah itu. Jauh ya? Jauh. Jalan kaki ini. Kalau rata-rata orang jalan kaki cepat 1 jam 6 kilo. Jadi kalau seandainya 30 kilo saja, dia minimal 5 jam jalan. Setelah penyembuhan itu, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Saudara-saudara, disengaja Yesus pergi ke situ. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dikatakan seperti itu ya. Bahkan orang-orang banyak itu berbondong-bondong ikut Yesus. Saudara-saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita lihat ayat 12. Ayat 12 bilang begini. Setelah ia dekat pintu gerbang kota. Nah, coba lihat ya. Setelah Yesus dekat pintu gerbang kota, Yesus dan rombongannya, ada rombongan lain datang, yaitu orang yang membawa apa? Orang mati, jenazah. Orang yang dari Kapernaum bersama dengan Yesus, orang-orang yang sangat antusias, sukacita karena apa? Karena mereka baru menyaksikan bagaimana orang-orang disembuhkan.
Dan mereka jalan mungkin, wah luar biasa, Tuhan luar biasa. Dan mereka ikut mengiring-iring dalam keadaan semangat dan bersuka cita. Ketemu di depan gerbang kota. Kalau terangkan sekarang, kalau gerbang sepertinya di mana ya gerbang? Oh, kira-kira mungkin di Sowi. Tidak terpengaruh, tapi kalau dulu kota itu ada gerbang, di gerbang itu biasanya orang bertemu. Jadi orang banyak. Yesus dengan rombongannya sudah mendekati gerbang, ada orang dari dalam kota mau keluar dari gerbang. Di sini orang yang begitu antusias, semangat, bersuka cita. Di sini orang yang sedang menangis, yang beratap bersama-sama mendampingi seorang janda yang kehilangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dikatakan seperti ini identifikasi yang dituliskan di situ. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, dijelaskan ya. Anak tunggal, jadi anak laki-laki, anak tunggal, ibunya sudah janda. Ini kenapa ini penting dituliskan? Bapak Ibu, kalau kita melihat Matius dan Markus sudah menuliskan tentang ini dan Yohanes, ceritanya hampir sama, tapi tidak ada cerita ini. Ini Lukas dipakai oleh Roh Kudus oleh Tuhan menuliskan untuk menjelaskan bagaimana nanti ada laporan kepada pertanyaan Yohanes, bagaimana ini, dan juga ini adalah peristiwa yang sangat penting. Lukas ini adalah seorang dokter ya, atau tabib. Jadi kira-kira kalau tabib atau dokter, dia tahu orang sudah mati kan belum? Atau dia tidak tahu? Dia tahu. Dia tahu ciri-ciri orang mati itu bagaimana. Dan dia jelaskan, ini ada orang mati. Artinya apa? Secara sejarah, secara historis, ya dia lihat, ini ceritanya ada orang yang pikul orang mati mau bawa ke kubur. Kemudian dia sudah lihat ini pasti betul-betul mati. Artinya ini kejadian luar biasa. Tapi dijelaskan siapa ini orang mati ini. Orang mati ini laki-laki, seorang anak tunggal. Ibunya sudah janda. Artinya apa? Begini Bapak Ibu. Janda pada zaman itu, saya sudah jelaskan beberapa waktu lalu tentang janda ya. Zaman pada waktu itu di Israel, dia betul-betul hanya bergantung pada keluarga sang laki-laki. Nah biasanya itu kalau janda dan tidak punya anak, maka dia akan kawin, dia punya ipar untuk memberikan turunan. Tapi ini dia punya anak, tapi anaknya cuma satu. Nah saudara-saudara saya kasih tahu Tuhan. Jadi kalau menceritakan tentang ada seorang anak laki-laki, apalagi laki-laki, waktu itu laki-laki betul-betul yang diutamakan, perempuan seperti tidak diperhitungkan. Anak laki-laki harapan satu-satunya, tunggal, mati. Jadi seolah-olah Alkitab atau dalam penulisan ini dijelaskan begini, ada seorang yang sedang bermasalah di Nain. Ada seorang yang sedang membutuhkan pertolongan di Nain. Dan di sini kita lihat Yesus dengan sengaja pergi ke Nain. Kenapa? Dia tahu di Nain ada seorang yang membutuhkan pertolongan. Dan saudara, tadi kesaksian dari Ibu Hedi, Tuhan tahu bahwa kami membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan pertolongan. Sehingga bukan Yesus yang hadir memang, tetapi ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk menolong, untuk menjadi alat. Yang jelas dalam konsep berpikir kita orang percaya tuh, kita yang percaya Yesus, Alkitab berkata semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, menyerahkan diri sungguh-sungguh bertobat, orang itu diselamatkan. Tapi waktu kita diselamatkan, kita masih di bumi, kita harus mengalami Tuhan dalam kehidupan kita di lepas hari, dan harus mengalami bahwa Tuhan Yesus mengerti persoalan pergumulan tantangan yang kita hadapi. Dia tahu siapa kita, dia tahu apa yang kita alami, apa yang kita kumpuli, sehingga karena dia tahu saudara, nanti kita lihat bagian-bagian berikutnya, kita harus betul-betul bersyukur. Tuhan tahu, ketika kita menangis, dia tahu. Ketika kita dalam pergumulan, dia tahu. Ketika kita mengharapkan sesuatu, dia tahu. Ketika kita dalam bergumul, dia tahu. Nah, konsep berpikir ini atau perenungan ini harus mengingatkan kita senantiasa dalam keadaan apapun, Tuhan tahu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang kita tidak mengerti itu. Pada waktu ini kita lupa bahwa Tuhan tahu. Tapi ketika kita melaluinya dan kita merenungkan, Tuhan, Engkau tahu. Ini masih di Tuhan tahu ya, saudara. Ayat 12 ini sudah menjelaskan ada seorang janda yang betul-betul kehilangan harapan. Mungkin dia akan berpikir setelah anak saya mati ini, saya mau bagaimana? Kemungkinan bisa jadi pengemis, bisa.
Ya, apalagi kalau dia tidak punya anak lagi atau tidak ada ipar yang berkawin dengan dia. Itu adat pada waktu itu ya. Dan saudara tahu, kalau yang pertama ini adalah perwira yang mengundang Yesus. Perwira yang tahu tentang Yesus. Tapi janda ini coba kita lihat, ketemu. Apakah janda ini minta tolong? Tidak. Dia tidak minta tolong, saudara. Yesus melihat, semua orang melihat ada orang mati yang diusung. Dan janda ini tidak datang, tolonglah saya, anak saya sudah mati, bangkitkan. Tidak. Tapi Tuhan tahu hatinya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat poin yang kedua. Yang pertama, Tuhan peduli. Oleh karena apa itu? Karena itu dalam kebenaran yang kita lihat di sini, kebenaran pertama, bukti bahwa Tuhan peduli, Tuhan Yesus tahu pergumulan kita. Yang kedua, kebenaran kedua, Tuhan Yesus mau menolong kita. Tuhan Yesus mau menolong kita. Artinya, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar tahu pergumulan kita, tetapi Tuhan Yesus mau menolong kita. Dan Dia selalu mau menolong kita. Dia selalu mau menolong kita. Perhatikan ayat yang ke-13 dan 14. Ayat 13-14. Seperti saya katakan tadi, saudara, Tuhan Yesus sengaja datang ke kota Nain karena ada seorang janda yang sedang berduka. Tuhan Yesus datang ke kota Nain karena ada seorang janda yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus sengaja datang ke kota Nain karena ada seorang janda yang kehilangan harapan. Hatinya, jadi ketika ketemu, dikatakan ayat yang ke-13, dan ketika Tuhan melihat janda itu. Nah, coba lihat Bapak Ibu Saudara. Kenapa tidak dikatakan ketika Tuhan melihat orang mati itu? Ya kan? Kalau kita baca Alkitab dan kita perhatikan baik, kenapa Tuhan Yesus berkata ketika firman Tuhan itu kenapa tidak tulis begini? Ketika Tuhan melihat orang mati itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tidak. Tetapi ketika Tuhan melihat janda itu, artinya dia sudah tahu, tetapi dia melihat. Ada contoh-contoh bagian Alkitab di Markus misalnya, ketika murid-murid sedang mendayung di danau, ada terjadi gejolak yang luar biasa di danau, ada angin sakal, ada ombak, dan mereka setengah mati mendayung. Dan Yesus sedang berdoa di bukit. Alkitab mengatakan begini, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka. Kata melihat itu artinya Yesus melihat betul-betul jelas dan merasakannya betapa payahnya mereka. Dia datang berjalan di atas air menjumpai mereka. Yesus datang dari Kapernaum, dia pergi ke Nain karena ada seorang janda. Dia datang ke sana, ada janda yang membutuhkan pertolongan. Dan dia melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Coba ingat ya, Yesus tidak fokus pada orang matinya, tetapi pada kesedihan sang janda. Yesus tidak fokus pada orang matinya, tetapi kepada keputusasaan sang janda. Yesus tidak melihat kepada orang yang sedang diusung yang mati itu, tetapi dia melihat kepada sang janda yang kehilangan harapan, yang perlu diberikan harapan. Hatinya tergerak karena melihat janda ini. Dan dia berkata kepada janda ini, dia dekati janda ini. Jadi sudah dekat, jangan menangis. Tapi menarik ayat 14 lagi. Coba kita lihat ayat 14. Ini sangat menarik sekali cerita yang dijelaskan di sini. Sambil menghampiri usungan itu. Jadi Yesus berkata kepada janda itu, jangan menangis. Tapi waktu dia berkata jangan menangis, dia sedang menuju kepada usungan itu. Itu luar biasa ya. Jadi dia cuma, kalau kita kan hanya ada orang datang, kita diam dan gitu begitu. Kuat, tidak usah menangis. Kita hanya bisa menghiburkan dengan kata-kata. Tetapi Yesus dia berkata jangan menangis karena dia tahu apa yang mau dia perbuat, yaitu dia membangkitkan anak muda ini. Jadi kebenaran kedua, Tuhan Yesus mau menolong kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata jangan menangis. Perhatikan ayat 14 bagian B itu, bagian A. Kita lihat ayat 14 bagian A. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Ada banyak pendapat di sini. Ada yang mengatakan dia bukan sentuh orang mati, bukan. Tapi dia menyentuh usungan atau keranda orang mati itu. Ada yang bilang peti, tapi orang-orang orang-orang Yahudi pada waktu itu sampai sekarang mungkin mereka kan dibungkus pakai kain kafan ya, dan cuma taruh di usungan dan tidak ada peti
peti mati. Tapi kita tidak akan membahas tentang itu. Yang akan kita lihat di sini bagaimana Yesus mau menyentuhnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu dilarang atau tidak boleh menyentuh. Kalau menyentuh jenazah itu jadi najis. Apalagi dia seorang Nasir, dan Yesus dikategorikan pada waktu itu oleh mereka seorang Nasir karena rambutnya panjang kan, Nasir tidak bisa dipotong, dan dia adalah menurut konsep waktu itu. Dan Yesus menghampiri mau menyentuhnya. Apakah Yesus ini tidak berisiko? Mari kita lihat satu contoh bagian Alkitab tentang larangan itu. Kita lihat di dalam Bilangan pasal 6 ayat 11. Bilangan pasal 6. Saya lihat di sini saja. Bilangan pasal 6 ayat 11. Sudah ya? Mulai dari ayat 11. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban. Menjadi korban penghapus dosa, dan yang lain menjadi korban di kebakaran, dan mengadakan pendamaian bagi dia, oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguduskan kepalanya. Itu berhubungan dengan imam. Ada banyak aturan yang lain. Saya tidak akan membahas itu karena fokus saya hanya menjelaskan. Yesus mendekati keranda itu, usungan itu, mau mencama. Ini kan bisa najis, tetapi dia berkuasa, dia mau tolong. Apapun, Yesus datang dan mendekat karena dia mau tolong. Dia mau untuk menolong. Mungkin orang itu lain-lain kaget. Wah, tapi dia mau tolong. Karena kalau Yesus sentuh, aturan orang Yahudi dia harus mandi 7 kali kan? Atau selama 7 hari. Ada aturan-aturannya. Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pergi menyentuh keranda itu, atau mungkin mayat itu, jenazah itu. Tujuannya bukan apa-apa, hanya untuk membangkitkan, karena Yesus berkuasa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus peduli. Tuhan Yesus peduli oleh karena apa? Oleh karena dia pribadi yang tahu pergumulan-pergumulan kita. Yang kedua, kebenaran kedua, oleh karena Tuhan Yesus mau menolong kita, umatnya. Dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kita, seringkali kita lupa bahwa dia mau menolong kita. Kalau kita baca Alkitab dari Perjanjian Lama, apalagi di Mazmur, kita akan mendapati Tuhan yang mau menolong kita. Dia mau supaya kita mencurahkan isi hati kepadanya. Berdoa, ya kan? Kita katakan apa saja. Pergumulan-pergumulan kita katakan apa saja. Sebagai bukti bahwa kita mau ditolong oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau menolong tapi kita tidak mau ditolong, itu gimana? Misalnya janda itu bilang, kau datang kenapa? Ini saya sudah kehilangan. Jangan menangis. Jangan menangis apa? Jangan menangis apa? Jangan menangis ini, saya sudah kehilangan tidak. Tapi saudara, Yesus berkata jangan menangis sambil menuju. Dan dia mau tolong. Pergumulan kita, persoalan kita, Tuhan mau tolong. Datanglah kepadanya. Berilah tanganmu dipegang oleh Yesus Kristus. Ada lagu-lagu yang saya sangat suka, lagu bahasa Inggris. Oh Tuhanlah, tutup precious Lord, take my hand. Tuhanku, tutuplah, ku merasa lelah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam kegelapan. Tuhanku, bimbingku masuk terang. Kita bisa menyanyi sambil berdoa. Yang penting kita akui kan, bisa membutuhkan pertolongan ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, dari kebenaran pertama, Tuhan Yesus tahu pergumulan kita. Amin. Dia tahu apa yang kita alami, kita rasakan. Yang kedua, Tuhan Yesus mau menolong kita. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga, Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus berkuasa untuk menolong kita. Tuhan Yesus bisa menolong kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu pergumulan kita. Dia tahu bahwa kalau kita butuh pertolongan, Dia mau menolong di saat kita membutuhkan. Dan Dia berkuasa. Dia sanggup, Dia bisa, Dia mampu menolong kita menghadapi pergumulan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-14b sampai ayat 15. Dalam pembacaan kita tadi, masih di ayat 14 bagian B dan ayat 15 kita
akan lihat dan baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Lukas pasal 7:14. Sambil menghampiri usungan dia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ini artinya apa? Aku berkata kepadamu, artinya Yesus menyatakan bahwa aku berdaulat atas kehidupan. Akulah pemegang kehidupan. Dia, Yesus berkata sendiri, akulah kehidupan. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ayat 15. Ini kejadiannya. Maka apa yang terjadi? Bangunlah orang itu. Bangun ya. Dan duduk. Dan apa? Mulai berkata-kata. Jadi bukan robot. Maka bangunlah orang itu, duduk, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Tidak. Mulai berkata-kata. Tidak tahu apa yang dikatakannya. Tidak dituliskan. Tetapi artinya ini benar-benar kebangkitan yang luar biasa, yang sangat spektakuler, sehingga kalau dalam ayat selanjutnya orang-orang begitu terpesona dalam keadaan ketakutan, tetapi mereka memuliakan Tuhan. Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kebenaran yang ketiga, Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus bisa, Dia mampu menolong menolong kita yang menghadapi pergumulan. Mari kita lihat kehidupan kita, saudara. Bukankah seringkali kita meragukan tentang kuasanya? Kita mungkin berkata, Tuhan Engkau tahu, Tuhan Engkau mau. Tapi ketika Tuhan mau lakukan, apa Engkau bisa ya Tuhan? Dibuktikan dengan apa? Kita seringkali cepat-cepat. Wah, aduh Tuhan saya bergumul. Kenapa? Masih kapan? Masih 2 bulan lagi. Hah? Sabar. Saudara, karena proses Tuhan begitu lama. Pemimpin-pemimpin hebat yang dipilih oleh Tuhan, itu diproses begitu lama. Coba kita lihat misalnya Musa. Berapa tahun Tuhan proses Musa untuk dapat memimpin Israel? 40 tahun. Dari seorang pangeran, dari seorang yang luar biasa, dari seorang yang dibimbing di istana di Mesir. Kemudian dia harus menjadi gembala selama puluhan tahun, dipersiapkan Tuhan. Selama puluhan tahun. Dan kalau kita melihat Daud diurapi jadi raja. Apakah dia langsung duduk jadi raja? Tidak. Dia jadi pelarian selama belasan tahun kan. Sampai akhirnya dia duduk di tahta sebagai raja. Tuhan kadang-kala mengizinkan pergumulan, persoalan, tantangan bagi kita, supaya kita betul-betul akan mengakui hanya Tuhan yang bisa tolong saya. Saudara, tetapi yang jelas Dia mampu, Dia sanggup, Dia bisa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita lihat ayat yang ke-16-17, apa dampaknya? Ini dia 16. Semua orang itu ketakutan. Kira-kira kalau kita di situ ketakutan ke tidak? Ada orang pikul jenazah atau ada janda muda, tiba-tiba Yesus datang. Kemudian, hai anak muda, bangkitlah. Tiba-tiba orang mati dibangkit. Takut ya gitu. Ya. Tapi saudara, yang terjadi adalah ketika dalam keadaan ketakutan seperti itu, mereka melihat ini kejadian spektakuler. Orang ini duduk, orang ini sedang berkata-kata, dan mereka akhirnya memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Mereka mungkin mengingat tentang Elia yang membangkitkan orang mati. Wah, gitu. Ada dari janda lagi itu yang di kisah perjanjian lama. Tetapi ini, kalau Elia kan nabi Tuhan, tetapi Yesus adalah Tuhan sendiri yang berperkara, dan mereka memuliakan Allah. Kemudian ayat yang ke-17, ini dampaknya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh dunia dan seluruh daerah sekitarnya. Jadi kalau Tuhan sudah menolong kita dan memberkati kita, kita mengalami kepedulian Tuhan. Jangan segan-segan cerita kasih Tuhan, cerita kebaikan Tuhan, cerita pertolongan Tuhan kepada kita. Ceritakan kepada orang lain. Apa yang kita alami? Ceritakan. Bukan untuk menunjukkan bahwa kita yang sangat rohani. Kita saja tidak. Bersyukur karena Tuhan sudah menolong dan menyertai kita. Apa yang kami alami yang diceritakan oleh istri saya tadi, saya juga sudah mendengar dan kami ikut alami bersama. Tetapi ketika saya mendengar dan menyimak lagi, saya sendiri hanya berkata, Tuhan,
Kau sangat baik. Tuhan Yesus, Kau sangat peduli. Kau sangat peduli. Buktinya apa? Engkau sendiri dengan dia mau menolong janda ini. Kau juga mau menolong saya. Tapi saudara, maaf, dia dengan dia tahu pergumulan kita, tetapi dia mau. Dan dia berkuasa untuk menolong kita. Tuhan berkati kita sekalian. Tuhan kira akan menolong agar supaya kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam kehidupan kita lepas hari. Nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang telah mengizinkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, kisah yang sangat jelas bagaimana dengan kuasa-Mu Engkau telah membangkitkan seorang pemuda dari Nain. Oleh karena Engkau mengerti, Engkau tahu pergumulan dialami oleh ibundanya sang janda, dan Engkau sendiri punya dorongan yang kuat untuk menolong dengan belas kasihan-Mu apa yang menjadi pergumulan sang janda ini. Dan dengan kedaulatan-Mu, dengan kuasa-Mu, pemuda ini dibangkitkan dan sang janda diteguhkan, dikuatkan, dihiburkan, bahkan bersukacita. Oh Tuhan, kami mengucap syukur kebenaran-kebenaran firman-Mu. Engkau tahu apa yang kami gumuli, Engkau tahu apa yang kami alami, Engkau tahu apa yang kami khawatirkan, Engkau tahu apa yang menjadi permasalahan kehidupan kami, dan Engkau sendiri mau untuk menolong kami. Engkau mau menyelamatkan kami. Engkau mau untuk memberikan pengharapan kepada kami, karena Engkau sendiri berkuasa untuk memberikan kekuatan dan penghiburan, berkuasa untuk memberikan jalan keluar, berkuasa untuk mengangkat kami dari pergumulan-pergumulan yang sedang kami alami. Dan Engkau sanggup, Engkau berkuasa untuk memberikan kekuatan bagi kami menghadapi pergumulan kehidupan, sehingga kami bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya serahkan ke Bu Delvi, saya